Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan pagi yang indah ini bertemu kembali dengan saya di dalam Renungan Pagi GSJ Aswad. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya akan membagikan satu tema, yaitu giat menjadi saluran berkat. Bapak Ibu Saudara, saya ulang, giat menjadi saluran berkat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, janganlah kita pada saat kita bicara berkat, janganlah yang ada di dalam benak kita selalu uang. Jangan Bapak Ibu Saudara. Karena kalau bicara berkat, ini luas sekali Bapak Ibu Saudara. Nah, giat menjadi saluran berkat. Kita baca di dalam Matius 5 ayat 16. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat giat menjadi saluran berkat ini gak gampang saudara. Gak gampang. Kalau hubungan kita dengan Tuhan kurang baik, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, bicara berkat ini akan susah, akan sulit Bapak Ibu Saudara. Nah, seperti yang disampaikan Bapak Gembala beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, bagaimana salib itu, diceritakan tentang salib. Kalau hubungan kita dengan Tuhan cuma sebatas halaman atau ruang suci, ini saya rasa agak berat saudara untuk menjadi saluran berkat ini. Tetapi bagaimana hubungan kita tentang salib itu, tentang Tuhan itu, harus ruang maha suci Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau sudah bicara berkat, saya yakin hal ini tidak akan sulit. Nah, di sini saya mencatat ada 5 hal Bapak Ibu Saudara, giat menjadi saluran berkat ini. Hal yang pertama adalah waktu kita. Kita baca di dalam Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kenapa masalah berkat ini tentang waktu? Karena gini loh, banyak orang yang susah meluangkan waktunya untuk pekerjaan Tuhan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Nggak gampang saudara. Tetapi pada saat kita main game atau hobi kita, banyak waktu yang tersita di sana. Banyak waktu yang diberikan di sana. Ini yang saya maksud Bapak Ibu Saudara. Menjadi berkat atas waktu kita ini nggak gampang. Apalagi tentang menyangkut pekerjaan Tuhan, nggak gampang saudara. Nggak semua orang bisa meluangkan waktunya untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, banyak orang yang membiarkan waktunya tertidur untuk hal-hal yang menyenangkan kedagingan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi ini tuh Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan kembali bagaimana waktu itu sangat penting untuk pekerjaan Tuhan. Tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak mau meluangkan waktunya untuk pekerjaan Tuhan. Banyak orang yang membiarkan waktunya tertidur untuk hal-hal duniawi Bapak Ibu. Dia lebih suka hobi kita, menyenangkan kedagingan kita. Tetapi kalau hubungan masalah Tuhan, wah berat sekali untuk meluangkan waktunya. Dia biarkan waktunya itu tertidur. Kalau urusan dengan Tuhan, biarin gak apa-apa. Tetapi kalau udah urusan dunia,
Wah, luar biasa saudara. Ini hal yang pertama. Dan yang kedua adalah tenaga. Kita baca di dalam Pengkhotbah 9. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selama Tuhan masih memberikan kita tenaga, kita pergunakan itu untuk pekerjaan Tuhan. Kita jadikan tenaga kita ini menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Banyak orang yang enggan untuk memberikan tenaganya untuk pekerjaan Tuhan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu pada kesempatan pagi ini, mari kita diingatkan kembali bahwa tenaga kita ini kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Dan hal yang ketiga adalah keahlian. Kita baca di dalam Keluaran 31 ayat 3. Begini bunyi firman Tuhan. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, janganlah kita enggan untuk memberikan itu semua kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Karena apa yang kita miliki, baik keahlian semuanya itu Tuhan yang memberikan. Ingat, Tuhan yang memberikan. Oleh sebab itu, gunakan itu untuk menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan hal yang keempat adalah jabatan kita. Kita baca di Timotius 4 ayat 12. Di sana dikatakan, janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, gunakanlah jabatan yang Tuhan sudah berikan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat, menjadi teladan. Bapak Ibu Saudara, kesucian kita. Nah, tadi dikatakan di sana. Bapak Ibu Saudara, janganlah kita ketika kita memiliki jabatan yang tinggi, kita gunakan dengan hal-hal yang sia-sia. Kita gunakan itu untuk menjadi berkat buat banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di sana. Jadikan berkat Bapak Ibu Saudara, sehingga orang tahu siapa kita. Kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, hal yang keempat Bapak Ibu Saudara, dan yang terakhir yaitu harta kita. Kita baca di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, gunakan harta yang sudah diberikan Tuhan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan, untuk menjadi berkat buat banyak orang. Ini bukan berarti terkelas, bukan saudara. Tetapi bagaimana kita gunakan itu dengan luar biasa untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, inilah 5 hal ini. Biarlah itu benar-benar menjadi berkat buat kita semua. Dan giatlah menjadi saluran berkat buat kebanyak pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak, terima kasih atas semua berkat-Mu, berkat damai sejahtera sukacitamu. Dan biarlah Tuhan berkat-berkat yang sudah Kau berikan, Kau limpahkan atas kami itu benar-benar menjadi berkat buat kemuliaan-Mu. Dan nama-Mu dipermuliakan di sana. Dan nama Tuhan senantiasa menjadi, oh Tuhan, junjungan atas kami, menjadi sanjungan buat kami, agar kehidupan kami menjadi lebih baik hari ke hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus.
Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.